Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Matius pasal 6 ayat 33. Kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Nah, minggu lalu kita belajar tentang bahwa sebagaimana yang ada di warta jemaat, bahwa hari-hari ini banyak orang yang khawatir dengan sandang, pangan, dan papan. Dan firman Allah berkata, dan ayat 25 berkata bahwa kekhawatiran itu mempengaruhi hidup kita dan mempengaruhi kita saja yang mengalami, tapi seluruh bangsa juga mengalami. Tapi kita memiliki Allah yang peduli, yang memperhatikan kita, yang akan memenuhi kebutuhan kita. Dengan kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu kita sampai kepada Lukas pasalnya yang ke-19. Di Lukas 19, kita baca tentang ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Di sini kita mendapatkan bahwa mereka menyangka. Jadi banyak orang yang pada waktu itu menyangka kerajaan Allah akan segera kelihatan. Padahal kerajaan Allah itu bukan kelihatan. Kerajaan Allah itu harus kita cari dan kita miliki. Karena kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan kerajaan Allah itu adalah kuasa. Jadi tidak kelihatan sebagaimana yang dikatakan oleh mereka. Karena mereka berkata kerajaan Allah, tetapi pengertian mereka adalah pemulihan. Pemulihan atas kerajaan yang sesungguhnya mereka kehendaki sejak mereka mengikuti Yesus. Mereka percaya menerima Yesus, dan mereka selalu mencari roti, bukan roti firman Allah, tapi roti tubuh. Dan Yesus mengerti bahwa apa yang mereka maksudkan adalah kerajaan, pemulihan kerajaan sebagai general umum kerajaan. Oleh karena itu Yesus regu memasuki satu kondisi membuat mereka mengerti, kalau memang engkau menghendaki dan apa yang engkau masukkan dengan kerajaan itu adalah kerajaan Allah, itu adalah sesungguhnya kerajaan Allah, maka memang akan terjadi pemulihan. Memang akan Allah kerjakan pemulihan. Dan oleh karena itu dilemparkanlah tentang 10 uang mina diberikan kepada 10 hambanya. Masing-masing menerima 1 mina. Dan yang satu suruh menghasilkan 10, yang kedua menghasilkan 5. Yang satu tidak menghasilkan
karena dia tidak mau bekerja. Dia tidak mau menjalankan talenta yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, dari 1 menghasilkan 10, menerima bonus 10 kota. Saudara kasih Tuhan, sungguhnya Yesus ingin membawa mereka kepada satu kondisi bahwa kalau memang yang kau masukkan adalah kerajaan Allah, yang adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa, maka engkau akan menerima pemulihan dan engkau akan diberkati. Dengan 1 mina, dengan talenta yang Tuhan percayakan diberikan kepada engkau, maka engkau akan berhasil dengan 10 mina. Dan Tuhan akan memberikan engkau bonus 10 kota. Bonus. Kalau ibadah minggu sore, saya menyampaikan kepada jemaat pada waktu itu bahwa saya mengutip saudaraku tentang anak saya, Bonar. Bonar saudaraku memiliki satu talenta, dan dia menjalankan talenta itu dengan baik, maka dia menerima 10 mina. Dan dia menerima 10 kota. Walaupun saudaraku kita tidak bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi pengertiannya dia menerima 10 kota. Ada kepercayaan saudaraku, ada berkat, ada posisi, ada kedudukan jabatan yang lebih daripada apa yang dia sudah hasilkan di 10 mina ini. Nah, inilah yang dimasukkan saudaraku. Jadi dengan 1 mina yang kita terima akan diberkati menjadi 10 mina dan akan menerima bonus dengan 10 kota, posisi, kedudukan, jabatan saudaraku, perusahaan dan sebagainya. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, pengertian yang sama yang disampaikan kepada kita, bahwa kalau memang kita berkata bahwa aku mencari kerajaan Allah, maka marilah tempatkan pengertianmu tentang kerajaan Allah yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang sebenarnya dan yang sesungguhnya. Karena saudara Tuhan, banyak hal yang seringkali sebut rancu dalam kehidupan kita atau kekristenan yang ada. Nah, hari ini sebut secara singkat, secara sederhana, kita akan melihat perbedaan dan perbedaan yang ada. Ya, kata kerajaan, baik kerajaan Allah maupun kerajaan, maupun yang seperti dikatakan iblis tentang kerajaan, itu semua ditulis dalam bahasa Greka dengan kata yang sama, basileia. Basileia satu itu mempunyai banyak pengertian. Nah, yang kita akan lihat hari ini adalah tentang kingdom, kerajaan, basileia, dari Allah, kingdom of God, atau kingdom of heaven. Jadi kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu yang sebagaimana saya sudah kutip minggu lalu, ada yang kedua, sama katanya, sama basileia, kerajaan. Tetapi dikatakan di situ adalah kerajaan yang general, kingdom of general. Dan ada lagi kingdom of evil, kerajaan saudaraku, iblis. Kata yang sama, basileia. Nah, kata yang ketiga adalah kerajaanku, my kingdom. Dari sekian banyak saudaraku, hari ini kita belajar tentang 3 hal ini. Karena inilah saudara Tuhan yang terjadi dalam kehidupan gereja. Yang pertama saudaraku, harusnya yang pertama yang kita miliki dan kita utamakan. Tetapi saudaraku, umat Tuhan dibawa kepada bukan yang pertama, tetapi saudaraku dibawa kepada kingdom general, umum, kerajaan. Nah, dari kerajaan ini saudaraku tersisiplah kerajaan daripada si jadal ini, evil. Dan kalau kita saudaraku dikutip kesombongan kita, keangkuhan kita, ego kita, maka melahirkan kerajaanku, my kingdom.
Harusnya saudaraku, ini yang kita cari, ini yang kita kejar, dan ini yang kita miliki. Tetapi saudara Tuhan, seringkali gereja dibawa kepada satu kondisi menggeneralkan kerajaan itu. Sama, kerajaan Allah dengan kerajaan sama. Dan juga iblis ambil bagian di dalam hal tersebut. Dan kalau kita tidak waspadai, maka kita akan membentuk kerajaanku. Kita buka dulu Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11. Kita baca ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Jadi hingga sekarang, sejak zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah itu sudah diserongkan. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang kondisi bagaimana dan mengapa Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu sudah diserongkan. Tapi kita tidak belajar kalau kita tidak fokus ke sana. Dan saya ingin mendasari bahwa mengapa saudara kasih Tuhan, harusnya kita mencari dan memiliki kerajaan Allah, kerajaan surga. Tetapi saudaraku, kita seringkali dibawa kepada satu kondisi bahwa kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan secara umum. Mencari kerajaan, dan sampai Tuhan, kita tidak sadar bahwa ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah juga, iblis juga menyatakan bahwa dia berkuasa atas kerajaan yang ada. Dan orang Kristen saudaraku yang akhirnya akan menjadikan dirinya atau keberhasilan itu menjadi kerajaan. Kenapa? Karena sejak zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan surga sudah diserongkan. Dan sampai sekarang, peristiwa itu terus berjalan. Kita lihat. Ya. Kerajaan yang pertama adalah kerajaan Allah. Roma 14. Kita lihat kembali Roma 14 ayatnya yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4. Setelah Roma ada surat Korintus. 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa, power, dunamis, ability. Bukan dari perkataan. Kata perkataan di sini saudaraku dalam bahasa Greka logos, mati. Bukan terdiri dari logos, tetapi dari rema, dunamis,
Jadi bukan logos. Kerajaan Allah itu bukan logos. Oleh karena itu ketika mereka berkata dalam Lukas 19, kerajaan Allah sudah kelihatan. Yesus membawa mereka bahwa memang kerajaan Allah apabila engkau miliki, maka engkau akan mengalami berkat Tuhan. Logos yang mereka maksudkan adalah kerajaan Allah secara logos, perkataan. Padahal Yesus masukkan adalah secara rema. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Nah, sama itu, Injil yang diberitakan oleh Paulus dikatakan bukan disampaikan kepada kamu dengan logos, kata logos, tetapi dengan kekuatan, kuasa, power, dunamis, ability, oleh Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Jadi sama Tuhan, kerajaan Allah akan membawa kita kepada kebenaran dan damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Dan kerajaan Allah memberikan kita kuasa, bukan logos. Jadi sebenarnya Tuhan yang kita pelajari setiap minggu itu bukan logos, tetapi rema yang diberikan suatu pengertian, dibawa kita kepada kebenaran. Bukan perkataan tetapi kuasa. Dan kuasa itu suatu dinyatakan karena diurapi, dinyatakan dengan kuasa oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Jadi jelas. Dan inilah yang harus kita terima sebagai orang Kristen, yang akan menjadikan kita suatu memiliki kerajaan Allah. Memiliki kerajaan Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua, kingdom general atau kingdom evil. Ya, Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Kita baca ayatnya yang ke-8. Ini dialog antara iblis dengan Yesus. Dan ayat 8 adalah iblis. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara Tuhan, kita lihat di sini kata yang sama, Basileia, kerajaan. Tapi selalu ada kata dunia. Nah, kerajaan dunia. Jadi kerajaan general. Kerajaan general selalu yang di dalamnya ada iblis yang ikut ambil bagian. Yang ikut ambil bagian. Tujuannya apa? Dan saya minggu lalu katakan, kita hari ini belajar tentang ayat-ayat modus. Nah, ini modus daripada iblis merancukan pengertian tentang kerajaan dengan menyisipkan suatu kerajaan umum, general, yang seringkali kita tidak waspadai, suatu kita mencari, mengejarnya, dan kita merasa kita memilikinya.
Akhirnya saudaraku, kita menjadi penyembah. Bukan penyembah dalam roh dan kebenaran, tetapi menjadi penyembah-penyembah dunia. Karena saudara kasih Tuhan, kita mencari dunia, kerajaan dunia, dan kita membangun kerajaan dunia. Kita membentuk hidup kita dengan kerajaan dunia. Dan iblis, saudara kasih Tuhan, ikut ambil bagian. Oleh karena itu dia menawarkan kepada Yesus kerajaan dunia. Kalau engkau menyembah aku, maka semuanya ini dikatakan akan kuberikan kepadamu. Dalam Injil yang lain dikatakan bahwa semuanya ini ada di bawah kekuasaanku. Dan kalau engkau menyembah aku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Semuanya ini dikatakan, ditunjuk selalu semua kekayaan dunia itu, semua di tanganku. Dalam surat Yohanes dikatakan bahwa dia, Yesus itu saudaraku, disimpan dan baru dinyatakan di zaman akhir ini karena kita, kepada kita. Dan dunia di bawah kekuasaan si jahat. Tetapi dia yang datang itu saudaraku, disimpan baru dinyatakan di zaman akhir kepada kita dan untuk kita. Haleluya. Kepada kita dan untuk kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kita kembali kepada Matius pasal 4. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak mewaspadai kata kerajaan di sini, padahal sama Basilea, kerajaan, kingdom. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita harus mewaspadai karena ada modus dibalik pengertian ini, dibalik kata ini, dibalik ayat ini. Dan murid-murid saudaraku berkata dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, Kisah para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara Tuhan, secara langsung murid-murid berkata bahwa yang kami inginkan adalah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel. Jadi saudara Tuhan, sejak pertama mereka mengikut Tuhan, mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja secara jasmani dalam dunia ini. Oleh karena itu ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalib dan Yesus mati, hilang pengharapan mereka. Dan mereka saudara Tuhan tidak lagi mempunyai pengharapan karena Yesus yang mereka anggap begitu luar biasa, begitu heran, begitu besar kuasanya, begitu sungguh ajaibnya, begitu banyak mujizatnya. Bahkan dia sanggup membangkitkan orang mati. Dia sanggup menjadikan 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi makanan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan belum anak-anak, dengan sisa 12 batu. Makin mantap saudaraku, mereka menginginkan Yesus ini adalah raja atas mereka, atas hidup ini. Dan dengan itu saudaraku, mereka ingin ketika Yesus bangkit kembali, timbul pengharapan mereka. Saudara itu. Tetapi kembali saudaraku, ternyata selama 3,5 tahun mereka mengikut Tuhan, mereka hanya menerima perkataan Yesus itu sebagai perkataan logos, bukan rema. Oleh karena itu saudaraku, mereka tetap berkata bahwa yang kami inginkan adalah pemulihan atas kerajaan. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Kamu harus tinggal di Yerusalem menunggu janji Bapa dan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tetapi saya kembali, mereka tidak bisa menerima perkataan rema itu.
Padahal satu maksudnya Yesus adalah bahwa kalau kita tidak mengerti firman Allah, kita menganggap Yesus, kita menerima itu sebagai logos, maka kita harus mencari suatu siapa yang bisa menerjemahkan, siapa yang bisa memberikan kita pengertian, siapa yang bisa menjadikan logos ini menjadi rema. Dan Yesus memberikan, siapa itu? Roh Kudus. Tetapi saya kembali lagi, hal yang sama terjadi bagi orang Kristen. Harusnya kita tidak mengerti tentang firman Allah, kita menerima itu sebagai logos, sebagai tulisan, sebagai perkataan. Kita harus mengerti bahwa di dalam semua ini ada makna, ada arti, ada pengertian, ada waktu, ada tempat, ada tujuan dari Allah. Itu setiap firman Allah dalam perkataan itu ada yang tadi saya sebutkan. Nah, memberikan pengertian, saya bisa menjadikan itu rema, hanya Roh Kudus. Dan oleh karena itu, Yesus ingin mengubah paradigma mereka dengan berkata, kamu harus tunggu di Yerusalem sampai engkau dipenuhi janji Bapa dan menerima kekuasaan dari tempat tinggi. Tetapi sama Tuhan, mereka tidak mau mengerti tentang hal itu. Mereka tetap tidak mau mengubah pikiran, pola pikir mereka dan paradigma mereka dan pengertian mereka tentang Tuhan. Mereka berkata yang ada. Nah, hal yang sama seperti yang Tuhan juga kita. Bahwa kembali lagi saya katakan bahwa kalau kita tidak mengerti, mari kita jangan diam. Kita jangan diam, saudara. Kita harus mengerti apa yang dimasukkan dengan konteks ayat ini, di mana ayat ini ditempatkan, saudara. Mari kita belajar. Malah siapa yang bisa mengajar kita? Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah guru yang agung yang bisa memberikan kita pengertian tentang perkataan firman Allah itu. Dan sengaja Tuhan. Jadi kita lihat di sini. Kalau yang pertama, saudaraku, iblis dengan modus memasuki, saudaraku, kerajaan. Banyak orang Kristen yang menganggap, oh sama ini kan kerajaan, ini Basileia. Kenapa aku tidak boleh mencari ke Basileia ini? Sama. Hanya bedanya ada Allah dan tidak, saudara. Beda. Murid-murid orang-orang banyak berkata kerajaan Allah, tetapi Yesus mengerti kerajaan Allah yang mereka masukkan, saudaraku, adalah modus. Dengan berkata, aku mencari kerajaan Allah, aku ingin kerajaan Allah itu kelihatan. Padahal aku maksudnya adalah kerajaan secara jasmani. Nah, kita buka kembali. Atau kita tidak usah baca sebelum, karena tadi kita sudah baca tentang bahwa mereka menyangka kerajaan Allah itu segera kelihatan. Nah, tadi suatu modus daripada iblis. Sekarang ini adalah modus daripada orang Kristen. Karena ingin kelihatan rohani, ingin kelihatan selalu dewasa, ingin kelihatan yang mengerti tentang firman Allah, mereka selalu mengutip kata yang sama, kerajaan Allah. Loh, nggak salah kan kerajaan Allah, bukan kerajaan, tapi kerajaan Allah. Sengaja Tuhan, kita tahu bahwa firman Allah berkata bahwa kita tidak dapat menyembunyikan isi hati kita. Kita tidak bisa menyembunyikan maksud tujuan kita. Hati-hati sih. Modus apapun yang kita lakukan seperti Lukas 19, Tuhan tahu. Dan Tuhan sebut dengan sabar menerangkan, dengan kasih menyatakan bahwa kalau memang engkau mempunyai tujuan mencari dan memiliki kerajaan Allah, maka engkau akan menerima berkat. Dan kalau engkau belum menerima berkat, mari introspeksi dirimu. Apakah engkau mengerjakan kerajaan Allah yang kau katakan kau miliki itu dalam hidupmu atau tidak? Kita koreksi, kita ada di 1 menghasilkan 10, menerima bonus 10 kotak, kita akan terima 1 menjadi menghasilkan 5, menerima 5 bonus 1, ataukah kita menjadi 1 yang tidak menghasilkan apa-apa? Tidak menghasilkan apa-apa. Mari kita introspeksi diri kita. Kita di mana? Di yang 1 tidak menghasilkan, atau 1 puji Tuhan masih menghasilkan 5, atau 1 menghasilkan 10.
Di mana engkau hidup? Satu tidak menghasilkan, atau satu menghasilkan 5, atau satu menghasilkan 10. Tuhan bilang, aku tahu engkau ada di mana. Oleh karena kalau kau menyatakan kau punya kerajaan Allah, mari kita lihat hidupmu. Kita lihat apa yang kau hasilkan. Kalau burung di urah Tuhan pelihara, kalau bunga apapun di ladang Tuhan perhiasi, masakan kita anaknya tidak dihiasi Tuhan, tidak dipelihara Tuhan? Tidak mungkin, saudara Tuhan. Itu janji Tuhan kepada kita, itu jaminan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara kasih Tuhan, dari hal-hal ini kita melihat tentang kebenaran. Semua saudaraku memakai kata kebenaran. Dari awal saudaraku sudah memulai berkata tentang kebenaran. Dari Matius pasal 6:33. Dalam 1 Korintus pun saudaraku tentang kebenaran. Nah, ini pun saudaraku iblis juga menyatakan kebenaran karena dia saudara kasih Tuhan berkata tentang ayat, tentang Basilea, tentang kerajaan itu. Sama murid-murid juga saudaraku, kerajaan. Sama orang banyak itu juga berkata tentang kerajaan Allah. Nah, siapa yang mengerti tentang kebenaran ini? Siapa yang bisa saudaraku menyatakan bahwa ini adalah kebenaran? Kebenaran ini juga kebenaran. Ayat 1 tadi, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Bukan dengan perkataan, bukan dengan kata-kata. Injil yang kuberitakan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa. Kuasa oleh Roh Kudus. Dan kita bisa mempelajari saudaraku dengan menyimak. Kalau memang kita memiliki kebenaran ini, saudaraku, maka yang kita kejar adalah kebenaran yang menghasilkan kita seperti ayat-ayat ini. Kalau kita berkata bahwa aku juga memiliki kerajaan dan kebenaran, tapi saudara Tuhan, kita mencari kerajaan dunia, kita mengejar kerajaan dunia, dan tujuan kita adalah membangun kerajaan dalam Israel, dalam hidup kita. Dan kita mempunyai modus saudara Tuhan menjadikan bahwa kerajaan Allah itu akan segera kelihatan, saudara. Maka kebenaran ini bukan kebenaran yang seperti Tuhan inginkan. Terus ini saudara bukan seperti yang Tuhan inginkan. Karena saudara Tuhan, kita lihat saja kemana kita. Insya Allah kita tidak usah berdebat, kita tidak usah saudara berkata bahwa aku juga memiliki kebenaran, aku juga mencari kebenaran. Saudara Tuhan, jadi gampang saja kita lihat apa yang kita miliki, apa yang kita cari, saudara, apa yang kita dapatkan, apakah hal ini yang kita miliki, ataukah hal ini yang kita cari, dan kita saudara Tuhan mencari dan memilikinya. Jadi kebenaran nyata, saudara. Oleh karena itu saya katakan minggu lalu bahwa kebenaran ini tadi dipakai kata nyanya itu huruf besar tidak. Karena kebenaran ini saudara tergantung bagaimana kita menempatkan kata kebenaran ini dengan pengertian kita, dengan tujuan kita, dengan maksud kita, dengan modus kita. Kita berkata kita mencari kerajaan, saudara, kita mencari kebenaran, kita memiliki kebenaran, tapi yang kita bangun ini saudara Tuhan, maka kita salah. Karena sesungguhnya kalau kita memiliki kerajaan saudara Tuhan, kerajaan Allah, inilah yang akan kita terima dan inilah yang kita akan bangun. Dan inilah yang akan kita bentuk dalam hidup kita ini. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, tadi ada 1, ada 2, kita sudah lihat. Yang ke-1 dan yang kedua. Yang ketiga saudaraku adalah my kingdom, kerajaanku. Kerajaanku. Ya, 1 Korintus kembali. 1 Korintus pasalnya yang ke-4 kembali. Kita baca ayatnya yang ke-6. Kita baca ayatnya yang ke-6 sampai ayat 21, 1 perikop. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis.
supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau memang demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dianiaya, kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan lama. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Kamu akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih, dan dengan hati yang lemah lembut? Puji Tuhan. Dan saudara Tuhan, Paulus mendengar bahwa jemaat di Korintus, mereka itu sudah menjadikan diri raja. Kerajaanku, my kingdom. Mereka, saudara Tuhan, membangun kerajaan dalam diri mereka, dalam keberhasilan mereka, dalam kesuksesan mereka, dalam kekayaan mereka. Dan mereka mengangkat diri mereka menjadi raja dengan kerajaan yang mereka miliki. Nah, Paulus berkata bahwa kalau memang engkau menjadi raja, puji Tuhan, kami pun turut akan diangkat menjadi raja. Kami pun akan menjadi raja karena engkau adalah anakku. Adalah anakku. Tetapi saudara Tuhan, Paulus berkata, hati-hati. Hati-hati. Banyak pendidik, banyak dikatakan dalam ayatnya yang ke-14, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara Tuhan, banyak orang mengaku pendidik, banyak orang mengaku guru, banyak orang yang menyatakan kebenaran, tetapi hanya beberapa yang menyatakan suatu menempatkan diri sebagai bapa. Sebagai bapa. Banyak orang yang menjadi pendidik, banyak orang yang menyatakan firman kepadamu, banyak orang yang menyatakan kebenaran kepadamu.
Tetapi apakah kebenaran itu membawa engkau kepada kerendahan hati atau tidak? Ataukah menjadikan engkau menjadi sombong? Menjadi sombong. Nah, Paulus masukkan ayat 20 bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, dari logos, bukan. Orang yang menjadikan, membawa dirinya atau menganggap dirinya atau menjadikan dirinya sebagai seorang pendidik, tapi hasilnya yang engkau terima itu bukan mendidik engkau, bukan mendidik engkau, bukan menjadikan engkau seperti yang Bapa kehendaki. Dan Bapa itu menempatkan aku sebagai Bapamu untuk membawa engkau kepada rema, bukan logos. Kalau memang mereka pendidik, maka mereka akan menghasilkan, menjadikan engkau rema, memberikan engkau rema, dan engkau akan menerima rema dan menjadikan hidupmu hidup dalam rema tersebut. Bukan seperti sekarang dikatakan, bukan seperti sekarang. Engkau menerima logos, logos dan logos. Itulah sebabnya mengapa tidak ada warning, tidak ada peringatan, tidak ada satu teguran. Karena apa saudara Tuhan? Karena mereka hanya mendidik engkau dalam logos. Dan seorang pendidik dikatakan tidak akan berani menegur kamu seperti seorang bapa. Seperti seorang bapa. Karena dikatakan dalam ayatnya yang ke-21, apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Sungguh sih Tuhan. Paulus mengakhiri perikop ini dengan perkataan yang keras. Apakah aku harus datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih, dengan hati yang lemah lembut? Menegur kamu, mengingatkan kamu, memperingatkan kamu bahwa hati-hati. Hasil daripada yang kedua tadi, dengan segala modus saudaraku dari orang yang menyampaikan firman Allah logos itu, apa yang dihasilkan? Membentuk engkau menjadi sombong, membangun kerajaan, dan menjembatkan engkau sebagai raja, sebagai raja. Kita lihat di sini bahwa begitu luar biasanya saudaraku ketidakpengetahuan kita tentang rema itu, ketidakmengertinya kita tentang rema firman Allah itu. Sama kalau kita bicara kerajaan Basileia, beda apa? Tidak ada bedanya. Oh saudaraku, tadi seperti saya katakan, apakah saudara kita memiliki yang pertama, kerajaan yang pertama, atau kita memiliki kerajaan yang kedua, atau kita membangun kerajaan yang kedua, saudara? Nah, Paulus katakan banyak pendidik, tapi seorang bapak yang peduli dengan engkau, yang peduli dengan rohanimu itu jarang. Ribuan pendidik, ribuan pembicara, ribuan hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, tetapi apakah itu menghasilkan engkau kerajaan Allah atau kerajaan? Kita lihat saja dikatakan. Saudara, Paulus itu memakai kata-kata sama Tuhan begitu indah. Menurut saya ini indah, saudara. Karena ini memiliki teguran yang dalam, yang keras. Bahkan dia tutup, haruskah aku datang dengan cambuk atau dengan kasih, atau hati dengan hati yang lemah lembut. Jadi saudaraku, maksudnya kalau memang kau tidak bisa dinasehati, maka aku akan datang dengan cambuk. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan, untuk membawa kepada berkat Tuhan, kepada pengertian yang dalam tentang Tuhan. Nah, kita akan lihat hasilnya dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, kita baca ayatnya yang ke-11.
Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Nah, latar belakang saudara dari ayat ini adalah tentang seorang perwira di Kapernaum yang berkata kepada Yesus, tidak usah engkau datang, cukup engkau mengucapkan sepatah kata saja. Word, firman. Firman. Maka hambaku itu pasti sembuh. Hambaku itu pasti sembuh. Yesus berkata, di antara orang Kristen orang Israel sekalipun, aku tidak pernah menjumpai orang yang memiliki iman seperti ini. Iman seperti ini. Oleh karena itu dikatakan dalam ayatnya yang ke-11, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku, saya tempatkan itu sebagai perjamuan kawin. Perjamuan kawin. Jadi, orang yang benar-benar memiliki kerajaan Allah atau kerajaan surga, mari saudaraku, orang itu akan membangun dirinya. Kita tidak perlu saudaraku pendidik. Kita perlunya Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian tentang firman Allah itu. Dan kita perlu saudaraku orang yang menjadi hamba dengan hati Bapa. Karena saudara Tuhan, bukan hati Bapa secara logos, tetapi hati Bapa secara rema. Karena saudaraku, kalau kita memiliki hati seorang hamba, atau kita memiliki hamba yang mempunyai hati seorang Bapa, saudara kasih Tuhan, kita akan tahu kemana mereka akan membawa kita. Jadi saudaraku, saudara melihat kemana saya akan membawa saudara, kepada kerajaan surga ataukah kepada kerajaan, ataukah saudaraku saya akan mempush saudara untuk meraih kerajaan surga, ataukah saya mempush saudara untuk memiliki kerajaan dengan segala berkat yang saudara terima. Jadi saudara Tuhan, kita bisa melihat, menilik, mempelajari dan menilai seorang pendidik, seorang gembala, seorang hamba Tuhan, kemana kita dibawa, kemana saudara kita ditempatkan, dan kemana kita akan dijadikan apa dan siapa. Itu yang kita bisa pelajari. Dan firman Allah berkata bahwa orang yang memiliki iman, dan kita tahu iman itu datang dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus, logos diurapi menjadi rema, dan akan membawa kita, saudaraku, dari 3 hal yang diperlukan dalam kekristenan, yaitu Matius 8 bicara tentang iman, Matius 22:10 dari firman yang kita dengar, saudaraku, kita dididik, kita diajar dengan kasih Bapa, maka saudara Tuhan, kita akan menjadi seorang pelaku firman. Seorang pelaku firman, Matius 22. Dan ini hanya ada di Injil Matius. Hanya ada di Injil Matius. Matius 8, saudaraku, dari pendengaran firman Allah, firman Kristus, maka kita akan menghasilkan iman. Iman sama Tuhan yang akan menjadikan kita hidup dalam perbuatan. Hidup dalam perbuatan. Matius 22. Kita berpakaian pesta. Matius 22. Dan Tuhan berkata bahwa untuk dapat memelihara iman dan perbuatanmu ini, maka engkau memerlukan Matius 25, ability, kuasa. Kuasa. Jadi saudara Tuhan, kalau kita tidak memiliki kuasa, maka seringkali saudaraku,
kita tidak menjadikan firman ini firman Kristus, kita tidak menerimanya menjadi remah. Akal budi kita yang bekerja. Maka saudara Tuhan, kehidupan pun kita akan berubah. Kehidupan kita mudah berubah. Mudah selalu terbawa arus. Matius 22. Jadi saudara Tuhan, kita harus melengkapi dengan Matius 25. Tanpa ini selalu kita akan mudah berubah dan kita akan mudah selalu menganggap bahwa firman Allah itu adalah kerajaan. Siapa yang menulis Injil Matius? Seorang pemungut cukai, yang mempunyai latar belakang memiliki kerajaan seperti Sakyus. Tapi dia selalu mau menyatakan kepada kita semua bahwa inilah yang harus engkau miliki. Iman seperti perwira di Kapernaum. Dan itu akan menghasilkan kehidupan engkau berpakaian pesta. Dan pakaian pesta akan membawa engkau kepada kesempurnaan dengan Roh Kudus. Dan engkau akan makan minum bersama, duduk sehidangan dengan Yesus. Menjadi dalam perjamuan kami. Dan kasih Tuhan. Jadi alangkah indahnya saudaraku kalau kita masing-masing mengerti tentang kerajaan Allah itu dan harus yang kita miliki dan kemana kita akan ada nanti. Di mana kita akan ada nanti. Itu yang kita harus juga mempelajari. Seringkali saudaraku hanya orang senang dengan motivator saudaraku dengan kehidupan sekarang ini. Sekarang aku perlu sekarang kok Tuhan. Aku perlu duit, aku perlu pekerjaan, aku perlu usaha yang berhasil, aku perlu pemulihan. Tuhan bilang, miliki semuanya ini maka engkau akan dipulihkan. Haleluya. Jadikan semuanya ini sebagai pedoman dalam hidupmu, maka engkau akan dipulihkan. Kuncinya terserah kita. Matius 8 ayat 11 berkata, kita akan duduk sehidangan, Daud dari timur dan barat akan makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara kasih Tuhan, ini yang Tuhan tidak kehendaki. Dan ini saudaraku yang Paulus katakan, apakah aku perlu datang dengan cambuk atau dengan kasih, dengan hati yang lemah lembut. Tujuannya adalah ini. Engkau menikmati perjamuan Tuhan atau engkau masuk ke dalam zaman 3,5 tahun antikris. Anak-anak kerajaan itu Basileia loh saudara. Kerajaan. Tetapi kenapa anak-anak itu masuk ke dalam 3,5 tahun antikris? Karena terperdaya. Dengan siapa? Dengan pendidik. Saudara kasih Tuhan. Memang tidak enak. Memang tidak enak saudara. Harus mencari, memiliki, hidup. Cari lagi Roh Kudus saudara. Jadi cari firman Allah. Harus mengerti. Jangan sampai logos, tapi harus punya rema. Setelah itu kita harus menjadi berpakaian pesta. Kita harus penuh Roh Kudus lagi agar kita mengerti dan semakin mengerti dan semakin mengerti. Kalau tidak, kita akan berubah. Tidak, kita tinggalkan pakaian pesta kita dan kita tidak akan mengerti dan kita terbawa arus. Emang gak enak. Inilah step-step, langkah-langkah yang harus kita jalani. Yang harus kita jalani. Saya sudah selesai belum? Saya masih harus terus dengar. Saya harus baca. Saya harus terus berkomunikasi secara vertikal dan secara horizontal. Harus komunikasi terus. Mari
Kemana kita mau? Jadi saudara kasih Tuhan, ada 3. Kingdom of God, Kingdom of Heaven, atau Kingdom General, atau Kingdom Evil, atau My Kingdom yang kita miliki sekarang. Kita membangun diri kita, wah aku hebat, aku tidak perlu Tuhan, aku tidak perlu firman, aku tidak perlu Roh Kudus, aku sudah punya kerajaan. Mari, semua di tangan kita. Ingat, semua ada tujuan. Semua ada tujuan. Dan kita sedang berjalan ke sana. Tinggal tergantung kita. Kita menjadi Matius 8 ayat 11, atau kita menjadi Matius pasal 8 ayat 12. Semua tergantung kita. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan hanya memberikan rema bagi kita. Tuhan menyatakan, ini isi hatiku, ini rancanganku, ini kehendakku. Engkau jalani, engkau akan makan minum bersama dengan aku. Kalau engkau tidak mau, engkau akan masuk ke dalam 3,5 dolar yang besar. Semua ada tujuan, semua ada goal. Apa goal kita? Mengikut Tuhan. Apa goal kita? Selalu percaya kepada Dia. Apa goal kita? Melayani Tuhan. Kita mencari pribadi kita, membuat pribadi kita menjadi raja. Mari, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tuhan